Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabini SPD. Saya berasal dari Kabupaten Gayo Lues. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Kota Panjang. Di sini kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai supervisor dan Pak Prayogo Setiawan sebagai coach dan Ibu Maisara SPD sebagai coachee. Dan demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak Beni. Pak Beni gimana kabarnya? Sudah sehat juga, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah hari ini mau melakukan coaching? Benar, Pak Beni. Oke, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, kan kita tahu sendiri coaching itu ada aturannya ya, Pak. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu ya, Pak. Boleh, Pak. Silahkan. Ya, nanti pada saat coaching kan, Pak, antara coach dan coachee gitu kan, akan saya amati dan juga coachee akan saya nilai sesuai rubrik yang telah disiapkan. Rubrik kita itu ada 4 kriteria yang saya nilai nantinya. Seperti itu ya, Pak. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan? Dan jangan lupa, Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, seperti itu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Pak, tentu saja kompetensi coaching yang akan saya kembangkan sesuai dengan kompetensi utama dalam coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Itu yang mau saya kembangkan, Pak. Baik, Pak. Jadi, ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Itu ya, Pak. Ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Di antaranya, ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau lakukan observasi? Dari 3 kompetensi coaching itu, Pak, saya ingin fokus di 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 2 yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi setelah coaching ini nanti saya akan lakukan, indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah coach saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi langkah-langkah, cara-cara untuk mencapai penyelesaian dari permasalahannya itu. Seperti itu yang saya harapkan, Pak Beni. Baik, Pak. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya, Pak? Iya, Pak, benar. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak ya. Silahkan Bapak lakukan proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum, Bu Mai. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, alhamdulillah. Dengar-dengar katanya Ibu mau ada yang mau dibicarakan, ada yang mau dibincangkan. Silahkan, Bu, boleh diceritakan. Iya, Pak, saya mau cerita tentang permasalahan saya di sekolah, Pak. Oh, begitu.
Kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit nih Bu. Nah, silakan boleh diceritakan ke saya apa sih permasalahan Ibu? Gini begini Pak, jadi kan yang saya amati gini Pak, kan siswa itu kurang kurang mau belajar. Tapi setelah saya perhatikan juga, ternyata siswa itu nggak mau belajar itu gara-gara gurunya ini menurut saya kurang kreatif. Kemudian padahal di sekolah kan sudah disediakan sarana, tapi mereka tidak ada inisiatif untuk menggunakan sarana tersebut. Nah itu permasalahannya Pak. Oh begitu Bu Maya. Iya. Jadi bisa saya simpulkan, ternyata setelah Ibu amati, guru-guru pembelajarannya kurang berkreatif. Begitu Bu Maya? Iya Pak. Jadi guru-guru di sana cenderung itu mengajarnya itu dengan cara ceramah gitu Pak. Ceramah saja, tidak ada hal-hal yang kekinian yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang gitu Pak. Oh, terima kasih Bu Mai sudah menjelaskan masalahnya. Nah, karena kita waktunya tidak panjang, kira-kira nanti setelah kita selesai berbincang-bincang, di akhir perbincangan kita nanti apa yang Ibu harapkan? Saya kan mengharapkannya guru-guru ini ada perubahan Pak ya, dari yang tadinya mengajarnya dengan metode ceramah, jadi mereka mengajarnya dengan metode yang bervariasi dan variatif sehingga siswa tidak bosan dan pengajaran tidak monoton. Baik. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan kepada rekan-rekan Ibu tentunya agar pembelajarannya lebih semakin bervariatif Bu? Ya, perubahannya tentunya cara mengajarnya Pak. Saya ingin mereka berubah dari cara mengajar. Oke. Perubahan yang lebih baik tentu saja Bu Mai kan tentang penggunaan metode, model, kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana juga yang ada di sekolah. Iya, betul Pak. Oke Bu Mai. Yang berikutnya, nah Ibu kan tadi sudah tahu bahwa guru-guru itu kurang kreatif. Nah tentu saja kan kondisi yang diharapkan guru-guru semakin bervariatif. Nah jika saya pakai skala angka 1 sampai 10, selama ini menurut pengamatan Ibu berada di angka berapa sih guru-guru di sekolah? Menurut pengamatan saya masih setengah Pak, di angka 5 Pak, masih berada di skala 5 gitu. Oh, nah setelah ini selesai perbincangan kita, Ibu berharapnya rekan-rekan guru berada di level berapa Bu? Saya mengharap mereka ada peningkatan Pak, minimal ke level 8 gitu. Oh, jadi Ibu inginnya mereka naik ke level 8 Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kan Ibu sudah tahu pinginnya guru-guru naik level dari level 5 atau setengah ke level 8. Kira-kira langkah-langkah apa atau strategi apa atau solusi apa yang selama ini Ibu ingin lakukan agar guru-guru di sekolah bisa naik levelnya terutama dalam pembelajaran bervariatif? Pertama saya ingin berkoordinasi berdiskusi dengan mereka Pak, terkait dengan permasalahan itu. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan dan juga mentoring gitu Pak, sehingga gaya belajar mengajar mereka itu ada perubahan. Jadi diskusi dan mentoring Bu Mai ya. Iya, Pak. Nah, selain itu Bu Mai, kira-kira masih ada lagi tidak strategi yang bisa Ibu lakukan? Strategi yang lain mungkin Pak, mengajak ataupun mereka berinisiatif untuk melakukan mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan metode-metode pembelajaran Pak. Terima kasih Bu Mai. Jadi saya simpulkan ada 2 langkah yang mau Ibu lakukan. Yang pertama tadi diskusi, kemudian mentoring, kemudian satu lagi Ibu akan melakukan workshop atau pelatihan. Nah, menurut Bu Mai sendiri nih, dari 2 strategi ini, menurut Bu Mai sendiri mana yang paling lebih cepat dilaksanakan atau mana yang paling mudah duluan untuk dilakukan? Kalau saya persiapannya atau prepare-nya itu lebih ke mentoring Pak, karena sasarannya lebih tepat. Karena mentoring itu kan bisa kita sesama di sekolah itu Pak, kan kalau workshop ataupun pelatihan mungkin harus ada panggilan ataupun kita harus meluangkan waktu yang khusus. Tapi kalau mentoring itu kita bisa melakukannya di sekolah bersama gitu. Baik Bu Mai, untuk melakukan mentoring nih, kira-kira Bu Mai perlu nggak anggota lain atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring ke guru-guru? Saya mungkin membutuhkan teman yang bisa di bidang IT Pak, di bidang IT, karena
yang akan kita lakukan perubahan kan guru-guru ini melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Hmm. Jadi intinya Ibu akan kolaborasi nih dengan rekan guru yang ahli di bidang IT, Bu Maya. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Di akhir sesi kita diskusi hari ini, Bu Mani, kira-kira bisa Ibu simpulkan apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Mungkin saya sedikit bisa gambarkan seperti ini, Pak. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan guru ini yang tadinya dari pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang konvensional ke pembelajaran yang kontekstual dengan menggunakan IT gitu, Pak. Dengan mengajak mereka seperti diskusi, mentoring, sehingga pembelajaran mereka berubah ke arah yang lebih baik seperti itu. Wah, keren Bu Mai. Saya jadi tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu lagi. Terutama nanti setelah Ibu melakukan mentoring, Bu ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih Bu Mai. Kita cukupkan perbincangan kita sampai saat ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk cerita perkembangan bagaimana Ibu melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atasnya Bapak telah mengcoaching saya. Sama-sama Bu Mai. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan boleh meninggalkan ruangan. Baik Pak Yogo, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Pak? Lancar dan baik. Alhamdulillah ya Pak. Dari kegiatan coaching tadi yang sudah berjalan, ada satu hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Silakan Pak Beni, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Beni. Tadi selama proses coaching berjalan, saya sudah melaksanakan keempat alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke proses tanggung jawab sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, jadi tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Pak Yogo. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, dalam diri koci ya Pak ya. Kemudian Pak Yogo sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan dan juga Pak Yogo sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan koci Bapak. Sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Itu sangat luar biasa Pak menurut saya. Dan Bapak juga sudah sukses melakukan coaching ini pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bapak. Sampai tadi saya mau lupa ya. Saya tanyakan kembali ya Pak. Boleh Pak, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Terima kasih Pak Beni. Setelah ini, tentu saja saya harus memperdalam pemahaman saya terhadap alur tirta, sehingga proses coaching-coaching saya ke depan menjadi semakin lancar dan semakin baik tentunya. Terima kasih Pak Beni. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak Beni, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih sudah melakukan observasi ke coaching saya. Semoga saya bisa ke depan lebih baik lagi. Saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yogo.